Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas masih mengenai protozoa, tapi materinya adalah siliata ya adik-adik ya. Oke, langsung saja kita lihat materinya. Kita langsung pada ciri-ciri dari siliata. Oke, di sini kita lihat ciri yang pertama sesuai dengan namanya, siliata. Berarti dia memiliki alat gerak berupa silia ya atau rambut getar. Biasanya juga ukurannya kecil dan menutupi banyak permukaan ya, hampir seluruh permukaan dari sel tersebut. Meskipun nanti ada yang hanya pada bagian tertentu, tapi umumnya dia memang ukurannya pendek dan menutupi hampir semua permukaan. Nah, uniseluler bersel satu dan bentuknya tetap adik-adik ya. Ingat kembali kalau pada Rhizopoda dan ada amoeba bentuknya berubah-ubah. Kalau Ciliata bentuknya tetap tidak berubah. Dan di sini dia punya dua inti. Oke, ciri yang berikutnya ada yang disebut intinya makronukleus, ukurannya lebih besar dan ada yang mikronukleus. Intinya lebih kecil. Nah, apa perbedaannya? Kalau makronukleus ini berperan untuk reproduksi aseksual adik-adik ya, makronukleus. Selain itu, inti yang lebih besar, inti makro ini juga berperan untuk mengatur struktur dan metabolisme sel. Jadi tidak hanya untuk reproduksi tapi mengatur metabolisme dan struktur. Sementara inti mikro, nah, dia berperan dalam reproduksi seksual. Nanti reproduksi seksual berlangsung secara konjugasi. Nah, sekarang kita lihat habitatnya. Tetap di tempat yang berair, ada di air sawah, di rawa, atau tanah yang becek yang berair. Di sini contohnya adalah Paramecium adik-adik ya. Contoh dari Ciliata. Nah, sekarang kita masuk kepada struktur tubuh. Oke. Nah, Paramecium atau Ciliata di sini sudah memiliki celah mulut adik-adik. Kalau pada Rhizopoda atau amoeba kita tidak melihat celah mulut ya, karena di sana hanya ada pseudopodia yang nanti membantu dalam proses pencernaan makanan. Nah, di sini Ciliata sudah punya celah mulut. Oke, ini dia, ada celah mulut. Kemudian mulutnya sendiri ada mulut sel. Selain ada vakuola kontraktil, vakuola makanan. Ini tadi inti makro, inti mikro, ini mikro, ini makro, mikro yang kecil, makro yang besar. Nah, juga sudah punya lubang yang berperan sebagai anus, sudah lebih kompleks ya. Jadi pengeluarannya. Sekarang kita lihat tadi bagian mulut yang disebut dengan sitostoma. Ini adalah jalan makanan masuk ke kerongkongan sel. Jadi ada bagian yang nanti berfungsi seperti kerongkongan ya, jadi kerongkongan sel. Kemudian ada vakuola makanan, jelas untuk mencerna makanan. Nah, tadi ada bagian yang seperti anus, lubang anus atau pori, tentunya untuk mengeluarkan sisa makanan. Nah, kemudian setelah sari makanan itu masuk ke sitoplasma, nanti sisa makanan padat dikeluarkan melalui membran sel, sementara makanan yang cair sisanya akan dikeluarkan melalui vakuola berdenyut ya atau oleh vakuola berdenyut. Jadi bedanya sisa makanan yang padat dan cair adalah proses pengeluarannya. Membran sel untuk yang padat, yang cair melalui vakuola berdenyut ya atau vakuola kontraktil nama lainnya istilahnya. Oke, sekarang kita lanjut pada bagaimana proses reproduksi Paramecium. Nah, Paramecium Ciliata ini melakukan pembelahan aseksual melalui pembelahan biner. Jadi dari satu Paramecium nanti hasilnya adalah menghasilkan dua sel Paramecium, sel anak. Nah, prosesnya dimulai dari mikronukleus yang membelah.
Tadi kita ingat bahwa untuk reproduksi yang berperan di sana adalah mikronukleus ya adik-adik. Kemudian diikuti dengan pembelahan makronukleus. Oke, jadi yang membelah pertama adalah mikro, baru makronya juga membelah di sini, dan membran plasma menggenting, menyempit di sini ya. Mulai semakin menyempit, akhirnya nanti ini putus dan terbentuk dua sel anak yang identik. Masing-masing tetap punya dua inti. Inti makro yang besar dan inti mikro. Selain bagian yang lainnya ya, vakuola kontraktil dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat reproduksi secara seksual, yaitu melalui proses konjugasi. Nah, kita lihat di sini, ini agak panjang tapi sangat gampang sebenarnya adik-adik. Intinya kalian tahu tadi ada inti makronukleus, ada inti mikro. Oke. Nah, kita lihat. Pertama, ini mulai dari nomor 1. Paramecium ini saling mendekat ya, saling berdekatan. Nah, berdekatan itu ada pada bagian mulut sel yang menempel. Nah, selanjutnya di sini ada pembelahan meiosis. Nah, sebelumnya terbentuk dulu saluran dari membran sel, ya. Jadi setelah tadi menempel, mendekat, menempel, terbentuk saluran. Oke. Kemudian baru terjadi pembelahan secara meiosis. Oke, mikronukleus atau inti mikro yang kecil ini akan membelah secara meiosis. Oh ya, mikronukleus ini bersifat 2N ya. Nanti kita sampai ke sana bagaimana caranya bisa terbentuk inti mikro. Nah, kita lanjutkan. Inti mikro yang awalnya adalah 2N nanti mengalami pembelahan secara meiosis akan menghasilkan 4 inti mikro atau mikronukleus ya yang bersifat N. Karena apa adik-adik? Pembelahan meiosis ini selalu menghasilkan ya 4 inti yang nanti bersifat N ya. Kalau mitosis baru bersifat 2N. Nah, meiosis sekali lagi menghasilkan inti yang bersifat haploid atau N saja. 4 inti. Nah, nanti dari 4 inti ini masing-masingnya membelah lagi secara mitosis nih ya. Itu 2, 3, 4. Nah, dia mengalami pembelahan mitosis. Ini tadi N, dia mengalami pembelahan mitosis berarti tetap sesuai dengan ini N ya. Karena pembelahan mitosis menghasilkan sifat anak yang sama dengan induknya. Kalau induknya N berarti anaknya tetap N. Oke, kalau 2N induknya, hasil pembelahan mitosis akan menghasilkan anak yang 2N juga. Nah, kembali ke mitosis tadi, akan menghasilkan setelah dia mengalami mitosis, jumlah intinya 8 ya. Oke. Yang kemudian nanti 7 akan hancur, tinggal 1. Oke, 7 inti mikro hancur sehingga di sini hanya akan dihasilkan 1 inti yang nanti akan tumbuh ya, akan mengikuti proses selanjutnya. Nah, sini ketika 7 inti ini hancur berarti sel paramecium ini di sini hanya memiliki 1 inti makro dan 1 inti mikro. Oke ya di sini ya. Karena tadi kan inti makronya belum hancur, berarti masih ada 1 di sini. Nah, ini ya inti makro belum mengalami regenerasi dan sebagainya, perubahan degenerasi. Hanya tadi inti mikro yang mengalami pembelahan. 7 yang hancur tinggal 1. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang terjadi. Oke. Inti mikro tadi kan tinggal 1 ya, intinya ada 1. Nah, ini akan mengalami pembelahan mitosis lagi, menghasilkan 2 inti mikro ya. Jadi dari tadi tinggal yang 7-nya hancur tinggal 1, 1 mengalami mitosis lagi sehingga dihasilkan 2 inti mikro. Oke, ini 2 inti mikro. Tapi ini diploid berarti kita masih ada di bagian sini ya. Nanti akan mengalami penukaran, kita belum menukar. Nah, kemudian inti makro akan lenyap ya. Tadi inti makro masih ada ya adik-adik. Nah, sekarang inti makro akan lenyap. Nah,
Sehingga masing-masing hanya memiliki inti mikro, oke, inti makronya hilang. Nah, kemudian baru terjadi tukar-menukar inti mikro, nih ya, penukaran. Nah, kemudian inti mikro yang saling menukar akan melebur dengan inti mikro yang tidak pindah, tidak tertukar ya. Jadi kan tadi saling pindah. Nah, kan kita ingat tadi ada 2 inti kan di sini hasil dari pembelahan mitosis, yang pindah itu hanya satu. Nah, yang satu lagi tidak pindah, nah itu akan melebur sehingga dihasilkan 2 inti mikro yang bersifat 2N atau diploid ya. Karena tadi ada 2 inti mikro kan, inti mikro yang saling menukar, melebur, jadi menjadi satu dengan yang tidak tertukar tadi, yang tidak pindah. Oke, sampai di sini adik-adik, kita lanjut. Oke. Nah, setelah memiliki inti mikro yang bersifat 2N tadi, sel baru akan memisah ya adik-adik, sebelumnya sel belum memisah. Oke, ini kan masih nempel. Ini dia sudah bertemu, maka sudah bentuk 2 diploid ya, 2N. Diploid ini 2N. Oke, baru memisahkan. Kemudian, satu inti mikro membelah lagi mitosis ya, menghasilkan 2 inti mikro. Nah, salah satu inti mikro menjadi inti makro adik-adik ya. Jadi tadi setelah dia memisah, kemudian mitosis lagi. Nah, salah satunya menjadi inti makro. Sehingga setiap sel sudah memiliki 2 macam inti ya, inti makro dan inti mikro. Ya, adik-adik di mana tadi inti makro ini bersifat 2N ya. Oke, kan awalnya tadi itu akan 2N. Begitu juga tadi dengan diploid ya. Kan sudah bergabung tadi ya. Sehingga dua-duanya tadi menjadi diploid. Oke, itu untuk konjugasi. Sekarang kita masuk kepada habitat ya dan cara hidupnya sebenarnya. Kita lihat di sini, Paramecium itu untuk Ciliata tidak hanya Paramecium ya, tapi kita lihat tadi kan kalau Paramecium bentuknya yang seperti sendal tadi, ini Ciliatanya semua kan. Nah, kalau di sini ternyata nih lihat adik-adik, ada yang tidak semua bagian. Nah, yang pertama ada yang hidup bebas, contohnya di sana ada Stensor, Vorticella, dan Didinium. Ini Stensor bentuknya seperti trompet. Oke, ciliatanya ada di atas. Cilianya di sini juga ada. Kemudian seperti lonceng, ciliata yang seperti lonceng adalah Vorticella, hanya ada di atas untuk cilianya dan punya tangkai seperti ini, seperti tumbuhan ya sebenarnya. Dan ini Didinium, dia merupakan pemangsa Paramecium. Nah, silianya ada di yang ini ya, gambar ini. Jadi tidak di semua permukaan. Nah, kemudian Ciliata ada yang juga berperan sebagai parasit atau cara hidupnya sebagai parasit. Contohnya di sini Balantidium coli ya. Oke. Ini menyebabkan penyakit diare, penyebab penyakit diare yang berdarah atau disentri ya, hampir sama seperti itu. Nah, itu ada lagi nggak ya? Oke, peranannya hanya itu untuk si Ciliata. Jadi ada yang menyebabkan penyakit, ada juga yang tidak ya adik-adik. Itu tadi bagian dari Ciliata. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis pada kolom komentar ya adik-adik. Tetap semangat, kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.